Harusnya pakai tuh triple L. Oke. Ya, Bapak. oke, ketawa aja teman-teman ya. Makanya mungkin Laras yang dulu bukan Laras yang sekarang. Tapi dia ketawa ya? Tapi dia ketawa loh. Enggak, gue cuma menghargai lu doang. Oh, hargai gue. Tuhan, aku lupa Kurang doain satu. yang ininya. Kurang satu. Aku nggak mau ininya. Iya. Jadi aku retu. Halo teman-teman, balik lagi di podcast yang paling kekinian, yang paling kece dan edukatif, History. Boleh tepuk tangan. Ini kebetulan ada 1.000 orang yang nonton ya, teman-teman. Karena edisi khusus hari ini. Dimana History itu akan bahas tentang ceritaku, cerita teman-teman, dan cerita kita semua. Oke, hari ini Siapa loh? nanti gue perkenalan diri tenang Diri. aja. Jadi cadel. Oke, biar tidak salah pertanyaan karena diskusi hari ini agak berat, bahas suara Tuhan versus suara hati. Jadi ini akan ada contekan ya. Kalau orang kan pakainya Q card, Oke. kartu. Ini Q phone. Q-phone. Oke. Perkenalkan dulu, kita di sini ada Lucy. Hai. Ini juga ada Laras. Dan saya adalah Larry. Kita triple L. Enggak ya, Ferry. Agak Adik-adik. maksa ya. Maksa. Triple L. Nggak ada yang pakai baju L ya? Wes, harusnya pakai tuh triple L. Aduh. Ya. Bapak. Oke, ketawa aja teman-teman ya. Ho, gitu ya. Ho. Oke. Oke. Pertanyaan pertama teman-teman. Kalian siap gak? Karena hari ini pertanyaan ada 50. Tenang aja. Kita udah nyediain contekan. Ujian nasional ini. Udah pada belajar kan? Oke, simpel aja sih. Dari pendapat pribadi aja masing-masing. Menurut kalian itu beda suara Tuhan dengan suara hati itu apa? Silakan, yang paling dekat dulu. Bedanya. Menurut aku salah satunya aja ya. Salah satu berarti benar 9, benar gak? Bener banget. Salah tiga dijawab. Salah 3. Iya, masuk lagi. Saya mau jawab sih tapi tidak ada nih di otak saya, tidak ada. Nggak masuk. Nggak masuk jadinya ya. Nggak masuk. Kalau menurut aku suara hati itu biasanya lebih ke suara hati itu muncul kalau kita itu memerlukan sesuatu gitu. Kita membutuhkan sesuatu gitu loh. Jadi suara hati itu biasanya merujuk ke arah yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Tapi kalau suara Tuhan itu biasanya merujuk pada rencana Dia atau firman-Nya. Jadi pasti suara Tuhan itu biasanya nggak jauh dari firman-Nya. Terus? Kayak gitu. Itu Oke. bedanya. Bagus. Silakan As. Dari As gimana? Silakan, Mbak. Lah, kenapa nanya saya balik? Oke. Ini pertanyaannya menurut gue agak-agak sulit juga nih. Sulit ya. Tapi berdasarkan pengalaman yang mungkin saya rasakan gitu ya. Kalau suara hati gue setuju sama si Lucy, mungkin adalah sesuatu hal yang kita butuhin gitu ya. Apa yang mungkin kadang kita rasain juga saat itu. Mungkin lebih kalau bahasa kita kayak moodnya kita kali istilahnya. Iya, bisa Yang pada jadi. akhirnya menimbulkan, oh nih bener enggak nih, kayak gitu. Itu suara hati. Tapi kalau suara Tuhan, bedanya apa? Gue selalu meyakinkan bahwa suara Tuhan itu adalah sesuatu yang spesial. Yang sometimes gue gak pernah pikirin. Dan tiba-tiba itu muncul, itu yang pertama. Dan yang kedua, gue akan memastikan itu suara Tuhan atau bukan. Gue selalu minta pertanda dari Tuhan. Bukan hanya sekali, tapi gue minta 2 atau 3 kali. Dan gue itu yakin baru itu adalah suara Tuhan. Dan yang terakhir adalah hasil daripada suara Tuhan itu membawa suatu hal yang sukacita menurut gue. Itu. Berarti kalau dari penjelasannya Laras punya pengalamannya ya? Betul. Boleh dibagikan ke teman-teman maybe pengalamannya seperti apa waktu itu and then sampai minta tanda. Oke, misalkan contoh simpelnya adalah gini. Ketika kita dalam sebuah masalah gitu ya. Misalkan gue punya masalah keluarga gitu.
Terus pasti suara hati gue sebagai seorang manusia ketika kita ada masalah pasti kita khawatir dan gue minta bahwa masalahnya pasti selesai di saat itu juga. Gitu. Secara nalurinya suara hatinya itu tuh. Tapi ketika kita mau ambil waktu kita mau berdoa sama Tuhan, benar-benar serius datang sama Tuhan. Gue pernah dapat adalah Tuhan cuma bilang tunggu. Ada masalah itu suruh tunggu. Sedangkan masalah itu nggak bisa ditunggu, harus diselesaikan saat itu juga. Gue maunya gerak sebagai gue seorang manusia untuk menyelesaikan itu, nggak bisa tunggu. Tapi kayak nggak bisa nih kalau ditunggu. Tiba-tiba terkadang gue dapet ayat Alkitab tanpa nggak disengaja. Jadi kayak cenayang kan jadinya kan. Istilahnya, tapi itu kadang suka nggak make sense, tapi itu terjadi karena Tuhan itu kan bukan sesuatu hal matematika yang kita pelajari, bukan? Betul. Terus tiba-tiba ada ayat, misalkan gue saat teduh atau malamnya gitu, masalahnya belum selesai, lalu gue baca sesuatu hal, muncul ayat itu. Terus dan tanda berikutnya adalah terkadang entah temen gue atau mana yang mungkin jarang hubungan sama gue, tiba-tiba kayak hubungin gue dan membahas tentang masih hal yang sama gitu, tentang problem itu kurang lebihnya. Dan itu gue menganggap bahwa ini adalah petunjuk dari Tuhan, artinya gue harus tunggu. Dan sampai pada akhirnya benar. Ketika beberapa hari kemudian masalah itu bisa terselesaikan tanpa adanya gue gegabah saat itu. Disuruh tunggu ya tunggu, menyakitkan iya, nggak bisa tidur iya, tapi Tuhan suruh tunggu, jangan selesaikan saat itu. Gitu. Jadi ya udah, nurut aja. Iya sih, memang. Dan akhirnya membawa sesuatu ada yang problem yang harusnya kita jeda dulu nih. Betul. Jangan sampai, I know sih, maksudnya kayak Lars tuh tipe yang kayak gue banget. Gue tuh nggak bisa tuh kayak ada masalah, apalagi sama orang yang paling deket ya. Betul. Itu nggak diselesaikan di hari itu juga. Tapi sometimes ya, ini logis ya, bukan kalau dia kan pengalaman bersama Tuhan ya. Kalau ini logis. Biasanya kalau misalnya ada something happen dengan teman dekat, ada masalah, memang ada baiknya kita nunggu. Kenapa? Pertama, kita sedain emosi. Benar gak? Kita lagi marah tuh. Lagi marah banget. Dan yang satu sisi mungkin lagi kecewa banget. Ketemu, gak selesai. Ada baiknya juga, kita tuh kayak, maybe ya, ini untuk teman-teman juga, gak harus tiba-tiba muncul tuh. Anakku, kamu harus tunggu. Nggak mesti kayak gitu ya teman-teman. Takut ada saya, kalanya tuh kita harus logik. Saya pertanyaan kan itu ya. Takut saya, Pak. Saya tuh harus logik sih. Dalam arti tuh, kalau misalnya gue selesai sekarang, apakah nanti penyampaian gue itu emosi, atau benar-benar pengen cari solusi. Kayak gitu. Sekarang balik ke Lucy. Kok balik? Have you get the experience tentang suara Tuhan nggak? Yang paling melekat lah ya. Bukan yang paling melekat deh, yang maksudnya yang Melekat. I never forget gitu. Nggak pernah, yang nggak bisa dilupakan gitu. Yang tadi aku bilang, kalau suara Tuhan itu biasanya selalu berkaitan dengan firman-Nya Tuhan atau atau rencananya Dia. Atau lebih deep lagi kita tuh mengerti hatinya Tuhan gitu. Tapi gini, I pernah punya pengalaman tuh, I pernah punya mantan dulu. Semoga dia nggak nonton ya. Tapi ini maksudnya ini yang I rasa memang kayak ya ini salah satu pengalaman yang benar-benar I nggak bisa lupa gitu. Pas pacaran sama dia tuh kayak ya tetap dalam hati tuh ada rasa kayak ada keraguannya, ada rasa kayaknya ini bukan orangnya deh, kayaknya ini bukan orangnya gitu loh. Jadi I selalu doa sama Tuhan, I selalu minta kayak dikasih petunjuk, dikasih jawaban gitu loh. Kalau memang ini orangnya, ya biar kita tuh semakin hari tuh semakin bertumbuh ke arah Tuhan, semakin dewasa bareng kayak gitu loh. Tapi kalau bukan, ya please Tuhan juga kasih jalan gitu loh. Tapi kan kalau ngomong kayak gitu aja, kita sebagai manusia dengan daya kita yang minim, dalam artian daya pengertian kita yang menurut aku cukup minim, pemahaman kita yang gak sempurna itu membuat petunjuk dari Tuhan itu kita balikkan ke Tuhan, kita pertanyakan, ya kan? Pertanyakan. Iya, jadi contohnya gini, kita minta Tuhan kasih petunjuk. Tuhan kasih petunjuk nih misalkan. Orang tua kita misalkan tiba-tiba nanya, si itu apa kabar gitu misalkan. Lu pacarannya gimana? Lu sama dia lu merasa apa gitu. Sebenarnya mungkin itu petunjuk, tapi karena kita ngerasa oh ya itu mah cuma perhatian orang tua aja, mau nanyain.
Ya gak? Mm-mm. Pengertian Nggak, kita tuh ya. nggak sempurna tentang Iya. tentang petunjuknya Tuhan gitu loh. Jadi kalau menurut aku belajar dari situ, aku minta petunjuk yang tepat tapi dari aku. Wis. Jadi gini, maksudnya gini, dengan segala kerendahan hati aku minta gitu loh. Tuhan, aku tuh pengertian aku tuh cuma segini. Jadi aku minta kalau memang ini pacar aku yang sekarang ini, pacar aku yang ini waktu mantan, yang sekarang mantan. Yang sekarang mantan. Kalau memang ini bukan dari Tuhan, aku minta dia yang minta putus. Jangan kata putus itu datang dari aku gitu. Oh, Jadi aku mintanya kayak gitu. wah hebat tuh. Terus karena aku bilang sama Tuhan gini, aku nggak mau terlanjur sayang Tuhan. Karena kalau sampai aku terlanjur sayang sama dia, aku tuh lari dari rencana Tuhan. Aku bilang, aku minta benar-benar Tuhan kasih kayak gini gitu. Intinya aku doa kayak gitu. Hebat. Terus berapa hari kemudian kita tuh nggak ada berantem. Kita tuh berantem. baik-baik saja gitu. Cuman ya memang ada hal-hal yang kayak bikin kita bukan berantem sih, tapi lebih ke Beda pendapat. beda ini. Terus cuman gak sampai berantem, biasa aja. Kita waktu itu lagi baik-baik aja, dia minta putus. Lagi baik-baik aja dia minta putus. Itu pas lagi nggak ketemu. Lagi nggak ketemu. Lagi nggak ketemu. Lagi nggak ketemu. baik-baik. Hebat. Maksudnya itu lagi kondisinya lagi nggak berantem gitu kan. Jadi pas dia minta putus, gue bukannya sedih ya, tapi dalam arti bukannya Kayak, gue nggak ya sayang berarti sama ini dia, tapi maksudnya gini, kayak Anda gitu ya. doa gue dijawab, gitu loh. Jadi dalam arti satu sisi bukan karena kita nggak sayang orangnya, tapi menurut aku daripada aku berjalan sama orang yang salah, mendingan dia juga bersama dengan orang yang tepat gitu loh, daripada kita Ya, jangan jagain jodoh orang. betul dan kita terjerumus dalam hal-hal yang memang bukan Tuhan inginkan gitu loh. Betul. Jadi itu sih aku ingat pengalaman aku sih itu. Jadi punya pengalamannya ya kalau suara dari Tuhan itu pasti ada lah. Kalau misalkan kita memang kita maksudnya gini, andalkan Roh Kudus gitu loh. Kalau misalkan kita percaya kita udah ngandelin Roh Kudus, pasti Tuhan akan entah membuat segala sesuatunya itu sesuai dengan rencananya gitu. Keren banget. Nih dicatat ya teman-teman, Lucy #2024. Apaan tuh? Biar aku tidak bersama orang yang salah dan dia juga bisa bersama orang yang tepat. Luar biasa. Catat tuh teman-teman. Oke. Iya, maksudnya kalau misal lagi dalam fase teman-teman yang ngalamin sama pasangan yang malah jauh dari Tuhan ya kan. Ini kan jadi pelajaran yang cukup bagus gitu loh. Biar aku juga tidak sama orang yang salah, dia pun juga bisa sama orang yang tepat. Tepat. Wih, keren ini. Pengalamannya ya, teman-teman. Kenapa sih? Tapi Seneng banget nih kayaknya. Iya. tapi gue dapat insight bagus, jadi bisa dibagiin ke Oh iya, teman-teman. oke. Betul. Kayak gitu. Terima kasih sudah dirangkum. Oke, ini ada pertanyaan di luar pertanyaan di situ. Siap-siap. Oke. Aduh, udah ada Jeng, pertanyaannya. jeng. Pertanyaan mendadak, betul. Jadi bukan cuma mendadak dangdut aja ya. Kira tabulan. Ya itu juga mendadak. Oke. Seberapa sering kalian itu dalam maybe a decision, maybe something yang penting itu minta tanda sama Tuhan? Dan kayak gimana? Seberapa sering gitu? Wah sering nih, gue bahkan mau ke mall aja, Tuhan gue harus ke mall gak ya? Waduh, gak segitunya ya. Gimana coba? Gimana coba? Oke. Waktu itu gue sempat juga sharing sama beberapa teman-teman dulu di Komsel. Ya mungkin sometimes kadang orang lihat gue nggak terlalu rohani banget ya. Tapi gue itu tipe orang yang selalu memposisikan Tuhan itu kayak selalu ada di samping gue atau bahkan ada di belakang gue ketika gue naik motor gitu. Jadi segala sesuatu yang kadang gue lakuin, segala sesuatu yang kadang gue udah coba untuk utarain, suka tanya juga sama Tuhan. Karena menurut gue gini, hidup matinya kita tuh di tangan Tuhan. Gue cuman gak mau ketika gue melakukan sesuatu dan tiba-tiba endingnya adalah gue menyakitkan hati orang lain, gue membuat kecewa dan tiba-tiba itu adalah hari terakhirnya gue selalu berpikir kayak gitu. Makanya mungkin Laras yang dulu bukan Laras yang sekarang gitu ya. Yang dulu, bukan Laras. Bener, serius. Gue tuh dulu anak yang tipenya nyebelin banget. Nyebelin. Ya sangat-sangat nyebelin, judes segala macam. Kalau ngomong nggak diayak. Tapi Kayak sering berjalan waktu mungkin gue percaya juga mungkin pertambahan usia juga ya. Iya. Tapi gue Nggak bisa percaya juga dipungkiri. karena gue juga
kurang lebihnya banyak dengar firman Tuhan. Kalau misalkan kita ibadah minggu gitu dengar gitu kan, dengar baik-baik. Nah dengan secara nggak langsung itu yang pada akhirnya tumbuh tanpa kita sadari gitu di kehidupannya kita sendiri secara pribadi gitu. Makanya segala sesuatu gue bahkan ya kalau gue mau ngambil keputusan, contoh agak sharing dikit nih. Kalau tadi di podcast sebelah saya udah Podcast sharing sebelah. gitu ya. Saya itu kan kerja itu di dunia yang harus interview orang. Saya harus mencari seorang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk anak-anak penerus bangsa. Gue selalu setiap sebelum gue interview gue selalu doa dulu. Dan gue minta bener-bener dapat orang yang tepat. Karena kenapa kita gak pernah tahu ketika interview dia jadi orang lain, bukan jadi diri dia sendiri. Tapi gimana gue selalu doa, Tuhan minta untuk dapetin orang-orang yang memang hidup di dalam Tuhan, istilahnya hidup dalam kebenaran, yang benar-benar bisa sesuai dengan visi misi di tempat gue kerja gitu. Itu bahkan maksudnya hal kayak gitu aja mungkin sometimes itu cuma kerjaan, bukan urusan gue juga kalau dia udah masuk gitu kan. Tapi itu selalu gue pikirin gitu, karena jangan sampai ketika istilahnya dia udah tekan kontrak, udah kerja di tempat kita, nanti anak-anak gitu yang diajarin segala macem ngerasa kecewa atau bahkan mereka dapat perlakuan yang gak baik. Karena kan kita harus melihat mereka dari segi karakter dan skill dan kemampuan mereka segala macem. Itu aja tuh gue sampai segitunya gitu loh kadang-kadang. Bahkan kayak ngomong sama orang tua pun kadang gue setelah ngomong sama orang tua gue selalu kayak, Tuhan tadi gue salah ngomong gak sih? Kalau sampai gue salah ngomong biasa gue ke orang tua gue lagi kayak, sorry ya maksudnya tadi bukan kayak gini maksudnya, kayak gitu. Bagus ya. Kayak gitu kok. Bagus. Jadinya kayak malah pekerjaan itu malah membuat Laras itu jadi interaksinya tuh lebih banyak ya. Iya betul. Mempertanyakan. Oke, kalau teman-teman mau ngelamar kemana? Salah pertanyaan. Jangan salah, deh Pak. Salah. Promo Pak nanti Pak. Kalau dari Lucy gimana? Seberapa sering sih? Wah, gue sering banget. Gue kayak makan aja gue interaksi. Wih, deh. Keren Ngeri. juga ya. Kalau menurut aku pribadi pasti menurut aku setiap orang Kristen pasti sering komunikasi sama Tuhan. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan itu seberapa sering Anda taat sama suara Tuhan daripada Anda nanya Tuhan. Dalam arti gini, yang kita tahu lah ya bahasanya, yang seharusnya kan kalau orang Kristen sebelum mulai harinya aja pasti berdoa. Dengan kayak gitu aja sebenarnya kita itu kan minta petunjuk ya. Minta arahan gitu loh dari yang Maha Kuasa untuk nuntun hidup kita gitu. Dalam kesehariannya kita juga pasti mau buat decision, kita mau take action, kita pasti nanya, Tuhan ini udah tepat belum? Tuhan ini benar gak kayak gini? Kayak gitu. Tuhan ini pendapat aku, Tuhan ini kemauan aku, benar gak? Tepat gak? Seperti yang Tuhan mau gak? Gitu kan. Tapi menurut aku balik lagi, seberapa taat kita sama Tuhan menurut aku lebih penting daripada seberapa sering kita komunikasi ya. Dalam arti gini, waktu Tuhan ngomong enggak, kayak tadi Laras, suruh tunggu, kalau kita nggak mau nunggu, betul. Kalau kita ngotot, runyam ya. Bukan runyam lagi. Manusia karena punya pilihan ya. Yes. Because Tuhan benar-benar kasih kita pilihan sebebas itu untuk memutuskan, untuk memilih kan, meskipun Tuhan yang arahkan kita gitu. Itu menurut aku sih, daripada seberapa sering menurut aku pertanyaannya seberapa taat kita sama suaranya Tuhan gitu. Karena aku pribadi sendiri aku lumayan bandel juga. Bandel. dalam arti waktu Tuhan bilang enggak, aku ngotot bilang iya gitu. Waktu Tuhan bilang iya malah kebalikannya gitu. Iya, maksudnya seringkali aku nggak ngikutin maunya Tuhan gitu loh. Aku ngotot sama egoisnya aku. So apa yang terjadi ketika Tuhan bilang enggak tapi Lucy malah iya? Yang terjadi konsekuensinya apa tuh? Menurut aku, bukan menurut aku ya. Konsekuensinya itu kita tuh gak berkenan sama Tuhan. Gak berkenan. Menurut aku daripada kita hidup, ya itu aku belajar dari pengalaman hidup lah ya. Yang pernah aku jalanin gitu. Waktu aku ngotot sama pilihan aku ngotot sama pendapat aku ngerasa Tuhan ini kan hidup aku gitu. Kalau misalkan aku kan hidup seumur hidup sekali gitu. Jadi dan aku kan nggak ini. Jadi aku nggak mau menyesal sama hidup aku gitu. Aku ngotot gitu lah intinya sama Tuhan. Dan ternyata
pilihan itu nyakitin hatinya Tuhan, dan Tuhan bilang aku nggak berkenan. Dan waktu Tuhan ngomong kayak gitu, Sakit. saya pulang Tuhan. Aku mau kembali ke jalan yang benar. Maksudnya gini, dalam hidup kita pasti punya yang namanya ambisi, kita punya yang Betul. namanya kita mau punya experience, kita mau punya ini dan itu, kita mau kaya, kita mau ini, kita mau itu Betul, gitu. betul. Tapi kalau itu nggak Tuhan kenankan, Iya sih, menurut betul. aku hidup aku justru malah sia-sia. Gitu, karena once hidup kita kan kayak Laras bilang, hidup kita akan balik ke sana. Jadi kalau hidup kita pas balik ke sana tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai order, ya sudah. Jadi bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh Betul. punya ambisi, bukan berarti Setuju. kita nggak ini, tapi itu tadi pentingnya kita nanya suaranya Tuhan, benar nggak kayak gini, boleh nggak kayak gini, gitu. Itu sih. Nah kalau misalnya dari percakapan Lucy ya, tadi gue tuh nangkep ada something yang jadinya gue penasaran sih. Kalau gue itu jujur ya, kita makin berumur, memang kalau Tuhan banget dia tadi bahas umur mulu ya. Iya dong, Bapak Ferry. Kalau misalnya mungkin ya generasi-generasi Gen Z ya kan, ambisinya masih gede banget ya kan. Oh gue pengen jadi ini, gue pengen sukses di umur segini, gue pengen punya rekening, bla 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 bla. Wah itu nggak terbatas tuh kadang-kadang tuh. Cuma kalau misalnya makin berumur ya, apalagi kalau misalnya kayak Lucy yang lebih atau Laras yang sering banget, Tuhan gue benar gak sih ini begini bla bla bla. Kita jadinya tuh bukannya ambisinya hilang ya, atau mimpinya hilang ya, tapi lebih ke ya udahlah kalau Tuhan pengen bawa gue ke sini ya udah gitu. Kalau misalnya Tuhan nggak bawa gue ke sini ya udah juga gitu. Jadi makanya kenapa tadi gue penasaran gini, menurut kalian bicara soal dreams ya, ini maybe relate-nya lebih ke kita relate ke karir dulu lah. Pernah gak sih kalian berpikir atau mungkin sekarang lagi ngalamin, sebenarnya impiannya tuh pengen jadi guru misalnya. Fun fact-nya adalah gue tuh punya keinginan pengen jadi dosen teologi. Tidak tersampaikan, tidak terjadi, malah jadi beda. Ya nggak jauh banget sih, masih ada kolerasinya lah. Misalnya kayak bisa edukasi juga, cuma ya kayak beda bidang. Nah kalian ngerasain nggak? Misalnya kayak, aduh Tuhan gue pengennya jadi ini, kenapa jadi ini gitu. Coba dari siapa? Terserah dari mungkin Lucy ya boleh. Ada lah pasti. Kasi kan kita pengen, ya hidup kan nggak mungkin ngalir gitu aja ya. Maksudnya kita bener-bener let it flow banget gitu. Ya Let ada it juga flow, sih yang kayak gitu. Let it flow gitu ya. Let it go. Oh let it go. Let it go. Ya. Siap. Mirip Olaf ya bapaknya. Iya lah. Pasti kita dalam hidup tuh ada pengennya. Betul. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Tapi aku pernah dikasih tahu sama paman aku, dia bilang kayak gini, waktu kita pengen jadi A, pengen B, pengen C, pengen apa, yang jadi garis merahnya, yang jadi benang merahnya, itu harus apakah itu yang Tuhan mau? Apakah ada Tuhan di situ? Wah bagus banget tuh, catat ya teman-teman. Terus lanjut. Dia bilang kayak gitu. Jadi waktu itu aku pernah kayak gini. Paling hal simpel lah ya, yang terjadi dalam hidup aku selalu pengen kerja di luar negeri. Wish, mantap. Karena rasanya kalau dengar orang-orang ngomong gajinya gede bla bla Iya, bla enak gitu ya. ya. Jadi kita agak itu di situ gitu. Tapi Iya. waktu itu terus aku sharing lah ke kiki aku kan, aku bilang aku pengen ke luar negeri gitu. Dan dia ngomong gini, sebenarnya Ling, mau kerja dimanapun, mau kerja berapapun gajinya, tapi kalau nggak ada Tuhan di hidup kamu, nggak ada Tuhan di pekerjaan kamu, itu nothing. Dia bilang, itu nggak ada artinya. Dia bilang, hidup ini tuh tentang Tuhan, bukan tentang cita-cita kamu, bukan tentang ambisinya kamu, bukan tentang salary-nya kamu. Dia bilang kayak gitu. And then abis dengar kata itu, aku mah realistis ya. Ya hidup ini butuh duit sih gitu kan. Iya juga, Ya benar juga, gitu nggak kan. salah. Aku butuh duit sih buat hidup ini sih gitu kan. Tapi kata-kata itu terus ada dalam hati. Jadi setiap kali mau ngapain, di sini ada Tuhan nggak ya? Gue kalau misalkan kayak misalnya sekarang aku lagi rintis usaha, aku ngerasa usaha ini buat Tuhan atau buat kebanggaannya aku nih. Usaha yang aku kerjain ini buat kemuliaan nama Tuhan atau hanya sekedar mencari nafkah gitu loh. Dalam arti kita bersusah payah. Kalau kata Firman,
susah payah kita nggak akan nambah sepeser pun itu. Yang nambahin itu ya Tuhan yang nambahin gitu loh. Kemurahannya Tuhan yang nambahin gitu kan. Jadi berkatnya Tuhan. Betul. Jadi kita mau susah payah kayak apapun, kalau Tuhan enggak ngasih, ya tetap zero. Iya sih. Jadi pengalaman aku sih gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu usahanya Lucy, langsung aja komen. Enggak ya? Enggak ya? Kalau tadi mau kerja ya? Enggak ya? Oke, kalau dari Laras. Kalau dibilang dulu pengen kerja ini, pengen kerja itu, Banyak ya? banyak mau kerjanya. Tapi sebenarnya sejujurnya bidangnya tetap sama sih. Justru malah aku kadang kalau dengar orang, iya dulu gue pengen jadi ini, dulu pengen jadi itu. Enggak loh. Malah gue bersyukur ya, apa yang gue jalanin sekarang itu ya sebenarnya kemauan gue sendiri. Passion. Iya. Jadi ya walaupun mungkin gue pernah ngalamin yang namanya belajar tuh susah banget gitu ya. Sampai untuk dapetin titel gue aja tuh susah banget gitu istilahnya. Pengorbanannya luar biasa. Tapi bahkan sebelum, waktu kemarin sebelum gue wisuda, bahkan Tuhan yang udah nyediain kerjaan itu. Wih, keren Gitu. banget. Bahkan itu di luar daripada prediksi gue sendiri. Dan pekerjaannya gue gini, gue cuman bilang kayak Tuhan, gue cuma mau kerjaan yang sesuai sama bidang gue, masih satu jalur. Spesifik langsung ya? Oke. Bener, malah dikasih yang sangat-sangat spesifik. Iya, Awalnya gue cuma sebagai administrasi. Lama-lama Tuhan menjawab, malah gue sekarang ada di timnya rekrutmen. Wih. Malah itu jadi kayak, oh iya ya, maksudnya dalam artian walaupun gue awalnya nggak terlalu banyak berhubungan sama orang, sekarang gue berhubungan banyak orang gitu. Karena goalsnya gue sendiri, mungkin sekedar sharing juga, gue tuh suka banget yang namanya berelasi, ngobrol sama orang, dengerin orang, gue suka. Dan sekarang gue ada di posisi itu gitu loh. Makanya gue yang kayak ngejalanin kerjaan gue juga cukup sangat happy. Malah bener-bener kayak, aduh Tuhan, Laras mengucap syukur banget. Kemarin emang bener-bener mungkin hidup gue ada di titik terendah, tapi Tuhan itu ngangkat gitu ya, terus jadiin semuanya tuh luar biasa banget. Sekarang tuh ada di titik dimana kayak, oh gila, ya Tuhan tuh baik banget sih gitu. Iya, semua masih kayak dibikin, apa ya, kalau bahasanya orang tuh mungkin, gila lu beruntung banget, Tuhan bikin jalan lu itu setelah lu melewati fase yang luar biasa itu, susah. Ya, sekarang enak banget, tinggal jalaninnya doang gitu, tinggal komitmennya aja. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 48 lah. Belum ya? Udah cepet banget. Kita masuk ke pertanyaan inti. Jadi dari tadi kita belum podcast teman-teman. Kita baru ngobrol. Kita udah 2 jam kan ya? Oke, gimana nih dari pendapat kalian masing-masing yang pastilah mungkin beberapa dari kalian tuh pernah ketemu yang, wah ini gue denger nih dari suara Tuhan nih. Wah ini Tuhan lagi ngomong sama gue. Teman-teman Tuhan ngomong kayak gini. Nah, gampang banget ngeklaim kalau itu suara Tuhan. Menurut kalian itu seperti apa? Untuk orang-orang seperti itu, apakah benarkah, apakah salahkah, atau harus bagaimana gitu untuk orang-orang seperti itu? Kalau menurut gue sih harus hati-hati juga ya sometimes ya. Gini loh. Dulu dosen filsafat gue selalu kayak bilang istilahnya ibaratnya tuh kayak AC ya. Tuhan itu kita rasain dinginnya gitu ya, udaranya gitu. Tapi kita nggak pernah bisa lihat. Jangan dengan gampang mengklaim itu adalah suara Tuhan. Iblis pun bisa melakukan hal itu juga nggak sih istilahnya? Iya betul, benar-benar setuju. Itu menurut gue agak bahaya juga. Tapi makanya kalau dari gue sendiri, cross check kan, minta tanda, dan endingnya damai sejahtera atau enggak gitu. Gue gak bisa bilang banyak sih, menurut gue itu hati-hati aja sih. Hati-hati ya, jadi lebih ke kayak cobalah saring lagi, benar gak? Apa jangan-jangan emang itu suara hati dia ya kan? Betul. Tapi selain suara hati, teman-teman tahu gak? Selain suara hati, suara Tuhan, suara iblis, ada satu suara lagi. Apa? Suara tukang roti. Bukan. Kalau pagi-pagi. Dia mau ngelawak nih. Bukan. Apa? Selain suara hati, selain suara Tuhan, suara iblis, ada lagi suara. Apa? Tahu gak? Apa? Nggak tahu ya? Apa? Kamu udah punya pacar belum? Suara buaya. Bukan lu kayak gitu banget sih lu. Aduh, gue udah gak paham lagi. Ekspektasi gue terhadap lelucon itu lumayan tinggi. Ya? Kayak gue bakal ketawa, gue udah siapin ketawa nih gitu kan. Gue udah tahu lu sih ujung-ujungnya. Tapi dia ketawa ya? Tapi dia ketawa loh. Enggak, gue cuma menghargai lu doang. Menghargai gue ya. Terima kasih. Terima kasih atas penghargaan ya. Sebagai teman saya harus mendukung. Oke, kalau dari Lucy, ini suara Tuhan nih, gue dapet ya Tuhan tentang lo, Wede. Gimana menurut Lucy gimana? Hati-hati sama
Karena yang Anda bawa atas nama yang punya kuasa ya, atas seluruh Lu bumi punya ini. kuasa, oh bukan ya? Beda ya? Beda konteks ya? Beda konten. Apa tuh? Lu punya uang, punya kuasa. Oh, Beda konteks ya? Beda konten. beda, Lanjut. beda ya. Jadi jangan sembarang bawa nama yang punya kuasa gitu. Karena ya siapa kita yang berhak, maksudnya tanpa seizin dia mengutarakan ini tuh suaranya dia gitu. Jadi hati-hati dan maksudnya cross check 2-3 kali, dan kalau bisa dibawa dalam doa bersama teman-teman, bersama tim, bersama orang-orang yang kita tahu memang rohaninya lebih dewasa dari kita, untuk support kita untuk benar-benar mendapatkan pernyataan yang benar-benar sungguh-sungguh memang Tuhan nyatakan itu gitu. Jadi jangan sembarang aku dapat kata Tuhan seperti ini. Kata Tuhan kayak gini. Gitu. Cross check baik-baik, benar gak sesuai firman Tuhan gak? Kalau gak sesuai firman Tuhan, berarti seharusnya itu bukan dari Tuhan gitu. Yes. Jadi ya harus hati-hati sih. Oke. Kalau bicara tentang keputusan ya atau something, kan kita nggak melulu tahu nih, wah ini kayaknya suara Tuhan, kan nggak melulu begitu kan. Dalam arti kan ada juga kalanya, gue tuh selalu percaya ada kalanya tuh Tuhan tuh diam. Tidak selalu menjawab iya, tunggu atau enggak, tapi ada kalanya juga Tuhan diam. Nah di sini pertanyaannya adalah pada saat kapan atau tindakan apa yang akan kalian lakuin kalau misalnya seandainya kalian harus berkeputusan nih, tapi kok Tuhan diam. Jadi saat kapan nih harus dengar benar-benar ngikutin suara Tuhan atau suara hati? Get the point nggak? Maksudnya kan gue lagi sebenarnya butuh jawabannya cepet nih, tapi kok berasa lama banget jawaban dari Tuhan nih. Jadi gue harus nunggu suara Tuhan atau ikutin aja lah udah suara hati gue gitu. Gimana menurut kalian? Contohnya hal krusial lah, misalnya mau buka bisnis atau mau cari pasangan hidup, itu kan krusial kan. Ada kalanya kan kita nggak langsung ya udah sama dia aja kan, nggak juga kan. Nah gimana tuh? Kalau dari gue ya, ini kan sesuatu hal yang sebenarnya kagak napak ya kadang-kadang. Kagak napak. Betul sih. Kita lagi melayang sebenarnya teman-teman. Ya kan? Kalau sometimes gue nggak dapat apa-apa dari Tuhan, secara naluriahnya gue seorang manusia pasti gue dengerin hati gue dulu, pasti gue jalanin dulu. Kalau memang itu sesuatu hal yang lu bilang krusial. Krusial ya? Iya, pasti gue jalanin dengan kebenaran apa yang ada di kepala gue dulu. Secara nalurinya sih begitu. Kalau kita bicara tentang konteks, lu bilang kalau Tuhan diam ya. Yes, seolah-olah kayak kok lama banget jawabannya Iya kan? gitu. Dan sedangkan itu sesuatu hal yang sometimes bukan gak bisa ditunggu. Betul. Balik lagi sesuai dengan apa yang pernah Lucy kayak bilang, kadang dia jalani sesuai dengan apa dia juga gitu. Kan kita kadang gak tahu juga kadang ini dari Tuhan atau enggak. Yes. Taunya ketika kita udah ngambil keputusan, tiba-tiba salah, it's okay, lu balik lah sama Tuhan lah, minta maaf lah. Gitu. Itu kalau dari gue ya, kalau kita bicara tentang konteksnya tadi, kalau Tuhan diem. Betul. Ya Tuhan diem gue juga bingung ya kan. Ya mau gak mau ngambil keputusan, gue ambil maaf ya Tuhan aja sih istilahnya. Bercanda gitu. Iya. Oke, Lucy, pendapatnya mungkin gimana? Kalau Tuhan diam ya bukan berarti kita bisa ambil keputusan sendiri juga sebenarnya. Tapi kalau memang kita harus memutuskan sesuatu di saat yang mendesak ya dalam kehidupan kita, balik lagi ingat bahwa jangan ambil keputusan di luar firman-Nya Tuhan. Betul. Contoh gini, misalkan orang tua kita marahin kita, terus tiba-tiba keluarin kata-kata yang menusuk hati kita, apalagi sampai berkata misalkan gini, lu keluar dari rumah, gue nggak mau lihat muka lu lagi, misalkan seperti itu, kan hal-hal seperti itu bisa terjadi kan, gitu kan. Bisa. Nah itu kan keputusan yang harus dibuat saat itu kan. Betul. Tensi lagi tinggi orang tua, kitanya salah, nih dalam artian maksudnya posisi kita nih dipandang orang tua salah, itu kan keputusannya harus di saat itu juga, ya kan. Orang tua udah keluarin kata-kata, keluar dari rumah ini. Menurut aku balik lagi, kata firman Tuhan, hormatilah orang tuamu.
yang kita harus ambil, menurut aku balik lagi kayak firman Tuhan, sabar. Koreksi dong, kalau memang kita tahu, oh posisi di sini tuh gue salah. Minta maaf sama orang tua. Dan kalau dia masih tensinya cukup tinggi, kasih dia jeda waktu untuk reda. Dan kita tuh jangan tinggi hati juga. Kitanya jangan nyolot juga, gitu kan. Kita ada apa? Ada kemauan untuk berdamai dengan orang tua gitu loh. Jadi menurut aku waktu Tuhan dia, menurut aku balik lagi yang harus kita ambil adalah sesuai sama firman Tuhan aja sih. Jangan lari dari itu. Sesuai dengan kebenaran yang pernah kita dengar lah istilah gitu ya. Iya, jadi kayak misalnya kayak pedomannya lah ya. Kalau misalkan dia, wah gue harus ambil keputusan nih berdasarkan hati gue nih. Tapi at least itu tidak nyimpang gitu. Betul. Dari kebenaran juga. Oke. Kalau misalnya untuk suara Tuhan ya, kira-kira dari kalian itu tahu gak sih sebenarnya indikasinya itu seperti apa? Maksudnya, oh ini suara Tuhan, gue yakin banget indikasinya atau ciri-cirinya. Untuk teman-teman juga tahu nih, supaya mereka tuh nggak main langsung, wah ini suara Tuhan kok, bener kok muncul dari hati gue. Ya berarti suara hati dong, bukan suara Tuhan. Tapi bisa juga dalam arti suara Tuhan memang muncul di hati juga bisa. Nah, makanya gimana nih kasih tahu ke teman-teman ciri-ciri sebenarnya ini suara Tuhan dan ini suara hati. Ciri-ciri yang benar-benar kasih tahu tepat lah suara Tuhan itu seperti apa lebih tepatnya. Kalau aku sendiri, kalau ngomongin ciri-ciri agak gak bisa dibilang gini. Misalkan kalau kayak penyakit kita tahu, oh kalau putih-putih itu ya namanya panu, udas, kurap gitu. Ada ciri-ciri tepatnya gitu kan. Tapi balik lagi menurut aku yang paling kita perlu tekankan, yang perlu kita tajamkan adalah hubungan kita sama Tuhan sih. Dengan dari situ menurut aku, lu tahu itu suara Tuhan atau bukan. Jadi bukan cuma pisau aja yang ditajemin ya. Oh. Ternyata hubungan bisa tajam juga ya. Iya. Tapi kalau di luar itu kita anggap manusia normal lah ya. Dalam arti manusia maksudnya normal. Bukan manusia normal, tapi dalam artian mungkin kita yang hubungannya so-so sama Tuhan. Yang mau dibilang deket ya nggak deket, mau dibilang jauh ya nggak jauh. Gitu ya. Yang biasa-biasa lah, maksudnya yang maju mundur tidak gimana gitu ya. Tarik keluar perasaan gitu kan. Wow. Menurut aku cirinya yang pasti, yang pertama itu adalah yang aku selalu bilang, nggak lari dari firman-Nya Tuhan. Yes. Kedua, itu membawa damai sejahtera. Ketiga, itu membawa kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan nama kita. Itu yang gue tunggu. 3. Udah, itu. Jadi, yang pasti kayak firman Tuhan bilang, dia harus semakin bertambah, bukan aku yang, dan aku semakin berkurang, gitu. Yes, jadi, betul banget. 3 itu sih. Oke. So, kalau dari Laras seperti apa? Dari 3 yang tadi sudah disebutkan sama Lucy, kalau berdasarkan gue sebagai seorang manusia. Kita semuanya manusia ya. Belum ada kan yang jadi ubur-ubur ya kan? Oke, lanjut. Mungkin yang keempat, pasti ada sukacita. Ya. Endingnya, betul. Terus yang kelima, yang selalu gue percaya bahwa Tuhan gak mungkin kasih tanda cuma 1. Tuhan kasih tanda berkali-kali. Itu yang bikin harus benar-benar kita yakinnya sebagai manusia. Karena kita manusia punya banyak suara di sekeliling kita, pendapat orang lain juga. Iya juga. Jadi gue percaya bahwa Tuhan akan memberikan tanda sangat banyak. Tapi ini gue sebelum kita tutup ya, gue penasaran sama satu hal. Apa? Pertanyaan dadakan. Apakah kalian siap? Gue tuh ada ya temen, ini udah dia masa sekolah ya. Ferry punya teman. Teman gue itu benar-benar spesifik tentang calon pasangan hidupnya nanti. Dia tulis di diary dia. Masa SMA kan pasti terkenal tuh sama diary. Dia tulis, Tuhan gue mau yang kayak gini, terus kayak gini, harus kayak gini, bla bla bla, panjang tulisnya tentang pasangan hidupnya. Nah menurut kalian itu, kalian pernah begitu gak? Maksudnya Tuhan gue mau nih spesifik, tapi spesifiknya sesuatu yang penting, pasangan hidup. Pernah gak? Tapi pada akhirnya terus gimana gitu? Coba cerita, ada cerita gak? Panjang kalau aku mah. Panjang, gak apa-apa, dipersingkat aja. Enggak, kita masih 2 jam lagi kok. Kalau aku pernah punya pengalaman itu. Iya. Dan dari pengalaman itu, tentang pasangan ya. Yes.
aku kasih list ke Tuhan gitu loh. Tuhan, aku mau bla 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 bla. Iya. Itu semua yang aku sebut, itu semua ada di satu pribadi itu. Dan dia ketemu orangnya. Ketemu orangnya dan dia nyatakan perasaannya ke aku gitu. Hebat. Tapi aku lupa doain satu hal. Jadi sebenarnya bukan Tuhan tuh orangnya spesifik, Tuhan tuh spesifik kan. Iya. Aku yang tidak spesifik. Jadi pas aku doain, aku kurang satu hal yang kurang spesifik aku doain. gitu ya. Iya. Apa tuh? Ini lucu nih kayaknya. Iya, kayak lucu nih. Gue udah siap ketawa loh. Iya pokoknya aku nggak spesifik di satu hal itu. Jodoh orang lain. Bukan. Dia belum, ya. Pokoknya aku nggak bisa ceritain itu, tapi Oke. ada satu yang aku kurang spesifik doain. Jadi pas ketika orang itu datang, udah seperti ordernya aku ke Tuhan, aku balikin ke Tuhan. Aku retur barangnya. Retur. Ternyata bukan cuma online shop aja ya bisa diretur ya. Makanya manusia suka bandel kan. Iya. Maksudnya udah dikasih nih ordernya kamu tuh yang kayak gini nih sudah aku kasih gitu kan. Iya. Tapi aku balikin, aku bilang Tuhan aku lupa Kurang doain satu. yang ininya. Kurang satu. Aku nggak mau ininya. Iya. Jadi aku retur. Tapi ya itu pengalaman hidup ya teman-teman. Jangan maksudnya jangan ditelan mentah-mentah. Oh ternyata sama Tuhan boleh retur. Kayak gitu. Tapi Iya maksudnya juga, gini. Aku doain ulang, aku tanyain ulang. Aku juga bilang ke Tuhan kalau jadinya setelah dari situ aku belajar kalau doa sama Tuhan tuh benar-benar sespesifik itu. Iya, betul. Sedetail itu gitu. Aku pernah dengar kayak orang bilang waktu dia mau punya rumah, dia ngomong bahkan dari segi cat warna rumahnya, anak tangganya ada berapa, Itu pasti ininya. kontraktor tuh yang doa. Detail. Jadi dia sedetail itu sama Tuhan. Iya, Jadi iya, waktu dia dapet, waktu udah benar-benar dikasih rumahnya seperti yang dia tulis, dia benar-benar yang amazed. Amazed ya, kagum Wah, ya. kok Cara bisa Tuhan ya? gitu ya. Kok bisa seperfect itu ya gitu. Jadi aku punya pengalaman itu sih. Hebat. Jadi waktu doa sama Tuhan pasti kita, apalagi tentang pasangan, kita boleh kasih list ke Tuhan. Tapi menurut aku balik lagi ya, kita sama Tuhan, ya itu tadi pentingnya komunikasi kan. Tuhan ini begini. Aku tahu sih posisi aku itu kayaknya agak salah ya, minta diatur barangnya. Iya. Jadi tapi itu Tuhan pasti punya jalannya, Tuhan pasti punya caranya. Iya, ada sesuatu yang bisa kita dapetin amaze-nya, juga kan. iya. Jadi tentang pasangan doainnya hati-hati aja ya. Yang pasti doakan kalau pasangan kita itu sehat secara jasmani, rohani, sama jiwanya, ya kan? Jasmani, oh iya betul. Yang pasti Gue mikir lagi. pasti itu ya, sehat dulu ya kan? Betul. Kalau misalkan jiwanya, tubuhnya sehat, rohaninya nggak sehat, rusak juga hubungannya ya kan? Betul. Jadi yang pasti aku sih doakan itu dulu sih. Oke, dari Laras, mungkin pengalamannya juga ada yang unik. Atau mungkin pengalaman orang bisa juga. Jadi pengalaman orang nih. Sebut saja Mawar. Mawar saya bawa lagi ke sini, podcast ini. Kalau bicara tentang pasangan, terus hal spesifik, pasti manusia ada miss-nya. Pasti ada Ada ya? sebenarnya. Cuman kalau dari gue pribadi sih, gue tipe orang yang menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Cuman permintaan gue biasa sama Tuhan istilahnya, paling tidak orang yang bisa melengkapi kekurangan saya. Istilahnya kayak gitulah, like kurang lebihnya. Ya? Dan gue selalu bersyukurnya bahwa, jangankan bukan pasangan ya, tentang hal yang lain pun, Tuhan memberikan kita sesuatu hal itu bukan sesuatu hal yang pada akhirnya kecelakaan buat kita. Gue percaya itu. Jadi apapun yang sekarang istilahnya kita jalani, udah depan kita atau sudah kita lalui gitu ya, itu adalah bentuk doa-doa kita yang udah kita utarain sama Tuhan. Lu bisa ngambil garis kesimpulan deh. Artinya selama ini doa yang udah lu panjatkan sama Tuhan, hasil akhirnya gimana? Nah itu balik lagi. Dipanjatkan, capek gak sih? Pinang. Diutarakan gitu. Iya, diutarakan. Itu aja sih. Kalau ada diutarakan berarti ada diselatan. Bisa juga. Diibaratkan. Ditimurkan. Diibaratkan. Bagus. Oh, iya. Terima kasih sudah melengkapi jok saya yang tidak lucu tadi. Oke.
mungkin gue sedikit lengkapin ya. Beberapa yang gue kenal juga spesifik sih mintanya. Dan ada yang berhasil kok. Ada. Ada yang benar-benar sampai jadian juga. Terus ngelihat mereka berdua, ada yang berhasil, terus ada yang masih struggle juga. Oh iya, kalian doa ya, minta tanda ya. Gue sama sekali nggak pernah doa. Pantesan selama ini Ferry jomblo. Nggak pernah minta. Terus juga nggak minta tanda juga. Pelajaran teman-teman. Kalau Anda tidak mau seperti saya, mintalah. Tapi harus bijak juga, harus hati-hati. Betul. Oke, mungkin pesan dan saran nih buat teman-teman yang di rumah dari kalian berdua, singkat aja, 3 kata. Wah, terlalu singkat. 3 kata. Pesan dan saran untuk teman-teman yang mungkin terlalu banyak ngomong, ngeklaim, oh ini suara Tuhan. Coba boleh kasih yang terbaik untuk kapan harus bisa bedain ini sebenarnya suara Tuhan loh, ini sebenarnya suara hati. Jadi jangan terlalu ngotot lah gitu. Silakan. Pesannya Supaya bijak ya mereka bisa untuk ini. yang pasti cari Tuhan dulu ya. Cari Tuhan dulu. Kalau kita nggak cari Tuhannya gimana cari dapat suaranya? Oh iya betul. Ah. Benar juga. Nah, jadi cari Tuhan dulu, ya kan? Iya betul. Ada usahanya kita dulu. Yes. Kan nggak serta merta Tuhan tiba-tiba berbicara, bisa juga sih. Bisa Itu juga kan sih. kehendaknya, jadi kita nggak boleh batasin kan. Betul. Jadi cari Tuhan dulu, dekat sama Dia dulu, bangun hubungan sama Tuhan dulu, kenalin firman-Nya, kenalin Tuhannya. Dan menurut aku sikap taat itu perlu ya. Yes. Sikap taat, sikap rendah hati itu perlu menurut aku. Jadi daripada kita klaim-klaim nggak jelas, ya ini suara Tuhan, ini suara, lebih baik melakukan kehendaknya aja sih. Ya kalau nggak dapat, ya udah balik lagi aja, baca aja firman-Nya, baca aja Alkitab. Dari situ pasti Anda tahu suara Tuhan tuh kayak apa gitu. Yes. Jadi betul daripada mencari-cari nggak jelas, maksudnya kita ngalur ngidul jadi bingung suara Tuhan sama suara kita, sama suara ini kita, yang pasti setelah kita udah bangun hubungan sama Tuhan, setelah kita udah taat sama Tuhan, menurut aku buat ngebedain itu nggak susah lagi. Iya, benar juga. Silakan. Betul kata Lucy. Yang pertama, HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting banget. Bukan cuma cari Tuhan, tapi dengerin kebenaran firman Tuhan juga kalau di gereja. Betul. Gitu ya. Terus rajin-rajin lah benar-benar cari Tuhan, sampai pada akhirnya dunia kita yang seperti ini gitu ya. Nantinya kita pasti dengan secara naluri lah. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti bisa tahu, pasti bisa bedain kok. Betul. Ini benar-benar benar atau enggak, ini dari Tuhan atau bukan. Lama-lama kita bisa peka, istilahnya gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Laras dan Lucy. Ini benar-benar, aduh sayang banget ada durasi ya. Kalau nggak ada durasi kita bisa jam 12 malam kan? Oh, Bapak saja. Wah, capek ya. Saya mau makan juga ya, saya mau pipis. Bener juga. Teman-teman yang di rumah, itu podcast dari kita ya untuk tema suara Tuhan dan suara hati. Tolong jangan serta-merta langsung ditelan mentah-mentah. Betul. Ambil aja yang kalian memang udah kekeh percaya ya, karena mungkin kalian lebih peka ya, mungkin lebih peka. Jadi jangan telan mentah-mentah, disaring dulu, ambil aja yang positif dari kita. Betul. Dan itu aja dari kita, sampai jumpa di history berikutnya. Bye-bye! Bye-bye.